Sekarang lagi viral nama Habib Nizar. Dia itu dulunya itu terkenal di TikTok karena mempunyai suara yang merdu. Tapi belakangan ini dia viral lagi karena digerebek warga. Karena dia kedapatan sedang di rumah seorang wanita, di mana di situ wanita tersebut cuma tinggal sendirian sementara suaminya sedang pergi berlayar. Dan ini sebagaimana yang ditulis di laman Minset. Habib Nizar bin Abdul Qadir, lebih dikenal sebagai Habib Nizar, tengah mencuri perhatian publik melalui platform TikTok. Dalam beberapa bulan terakhir, video-videonya yang menampilkan lantunan sholat viral di media sosial, membuat sosoknya semakin dikenal luas, khususnya di kalangan pecinta sholawat dan musik religi. Ternyata dia di TikTok itu cukup terkenal karena punya suara yang merdu. Kemudian pemimpin majelis sholawat asal Magelang, Jawa Tengah ini memiliki suara yang merdu dan khas, membuat banyak orang terkesan dan menjadikannya idola baru dalam dunia sholawat. Dengan akun TikTok bernama Nizar BSB, Habib Nizar secara konsisten mengunggah video saat memimpin sholawat di berbagai daerah, dan konten-konten ini berhasil menarik ratusan ribu penonton serta mendapatkan ribuan like. Melalui TikTok, Habib Nizar berhasil menjangkau audiens yang lebih muda dan memperkenalkan nilai-nilai keagamaan melalui pendekatan yang menarik dan relevan. Fenomena ini menunjukkan bahwa platform digital memiliki peran penting dalam dakwah, khususnya untuk menjangkau generasi yang akrab dengan media sosial. Kemudian ini respon warganet usai Habib Nizar viral. Viralnya video-video Habib Nizar di TikTok mendorong banyak orang untuk mencari tahu lebih jauh tentang dirinya, dan akhirnya membuat profilnya banyak dicari oleh mesin pencari. Kalau dulu viralnya itu karena di TikTok itu punya suara yang merdu, tapi sekarang viralnya itu karena digerebek oleh masyarakat sebab ketahuan masuk ke rumah seorang perempuan sekitar jam 1 malam. Dan menurut beberapa komentar, bisa dikatakan bahwa memang antara laki-laki dan perempuan tersebut dimungkinkan istilahnya itu suka sama suka. Artinya bukan karena terpaksa atau apa, itu bukan. Sehingga berita tersebut ya memang harus diberitakan atau harus disebarluaskan. Karena kalau kita melihat beberapa orang itu masih beranggapan bahwa kalau ini berita hal ini menyangkut Habib jangan disebarluaskan, nanti kualat dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah doktrin yang harusnya dikikis habis dari bumi Nusantara ini. Karena doktrin kualat itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Ya karena itu tadi, kalau menganggap bahwa membahas nasab Habib itu bisa membuat kualat, ya faktanya kan tidak demikian. Karena faktanya para Habib ini tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi. Artinya doktrin-doktrin atau istilah kualat itu sudah tidak berlaku lagi. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa kasus yang menimpa Habib Nizar ini adalah persoalan yang bisa dikatakan perkara tidak mutu, atau ada yang bilang menjijikkan, makanya tidak layak diumbar karena ini menyangkut Habib, jangan-jangan nanti mendapat balak dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal seperti itu merupakan doktrin yang harus dihilangkan dari hati masyarakat di Indonesia, terutama umat muslim. Karena ya itu tadi, munculnya doktrin-doktrin kayak gitu, tidak berani membahas Habib, nanti kualat dan lain sebagainya, itu karena orang itu masih percaya bahwa Habib adalah dzurriyyah Nabi. Nah, sekarang kan semua sudah terungkap bahwa berdasar kajian kitab nasab tidak terbukti, berdasar sejarah tidak terbukti, kemudian berdasar tes DNA ternyata haplogrupnya G, nyambungnya ke Yahudi Askenazi. Sehingga sekarang itu masyarakat di Indonesia, dimanapun Anda berada, jika sekiranya di tempat Anda ada kejadian di mana kejadian tersebut itu menyangkut Habib, sekiranya kejadian tersebut itu merugikan dan membahayakan masyarakat yang lainnya, maka tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Harusnya justru diangkat ke permukaan dan disebarluaskan. Ini untuk memberitahu kepada masyarakat di Indonesia agar jangan sampai ada lagi masyarakat di Indonesia yang tertipu oleh pengakuan mereka. Kita lanjut lagi ya. Selain itu, kepopulerannya di media sosial menyebabkan peningkatan undangan sholawat di berbagai daerah, membuktikan suara dan keturunan dakwahnya telah memberi dampak positif bagi masyarakat. Jadi ini adalah profil atau data si Habib Nizar sebelum
sekarang menjadi bulan-bulanan netizen karena kelakuannya yang viral itu, yang dimana dia itu datang di rumah perempuan yang sudah punya suami, tapi suaminya lagi berlayar, kemudian dia malah datang malam-malam sekitar jam 1 malam. Akhirnya masyarakat yang melihat hal tersebut menjadi geram dan akhirnya digerebeklah si Habib Nizar ini. Dan mudah-mudahan nanti ada tindakan yang lebih lanjut lagi soal kasus ini ya, agar jangan sampai rakyat di Indonesia atau rakyat di Nusantara punya paham yang bisa dikatakan paham yang bodoh. Artinya begini, karena hal ini menyangkut Habib maka tidak usah diberitakan, karena ini menyangkut Habib maka tidak usah disebarluaskan, karena ini menyangkut Habib maka tidak usah diurus lebih jauh lagi. Lah hal itu kan orang seperti itu berarti masih menganggap bahwa Habib adalah sosok yang mulia, bahwa Habib adalah cucu Nabi, bahwa Habib adalah orang suci dan lain sebagainya. Padahal semua itu hanya hoak, karena sebagaimana kita lihat hingga saat ini mereka para Pahlawi tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Ya artinya memang mereka ini bukanlah keturunan Kanjeng Nabi.